Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengkajian pada pasien palliative care, di mana pasien palliative care adalah pasien yang kemungkinan tidak bisa sembuh dan bahkan mendekati kematian. Pasien palliative care ini sendiri biasanya mengalami beberapa masalah. Karena dia pasien terminal, mengalami beberapa masalah seperti oksigenasi, masalah pencernaan, masalah semangat, depresi, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita akan melakukan tindakan pengkajian pada pasien dengan palliative care atau fase terminal. Sebelumnya, saya jelaskan bahwa fase terminal biasanya pasien mengalami beberapa fase. Yang pertama di denial atau penyangkalan, penolakan terhadap penyakitnya sendiri. Yang kedua dia anger atau marah terhadap keadaannya sekarang. Yang ketiga bargaining, tawar menawar, seandainya saya nggak sakit ini, seandainya saya nggak sakit itu, mungkin saya sudah seperti ini. Dan fase keempat adalah fase depresi. Setelah tawar menawar, akhirnya dia menyadari dan lebih ke arah depresi, stres gitu ya. Dan yang terakhir adalah acceptance atau menerima keadaannya yang terjadi sekarang ini gitu. Baik, kita mulai untuk melakukan pengkajian kepada pasien, dan di sini yang saya akan kaji adalah pasien Tuan P yang mengalami sakit kanker. Sebelum kita masuk ruangan, seperti biasa kita harus mencuci tangan dulu ya, lalu kita memperkenalkan diri kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini dengan Pak Pepen? Betul, Pak Pepen ya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Kurang bagus. Ya, perkenalkan, nama saya Haryadi ya. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Saya akan melakukan pengkajian kepada Bapak, pemeriksaan, penilaian, tujuannya untuk mengetahui masalah yang Bapak alami agar terjadi peningkatan kenyamanan Bapak selama berada di sini. Ya, baik, bisa kita mulai, Pak? Boleh. Saya minta waktu 5-10 menit saja, Pak ya. Ya, baik. Pak, jadi sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya Bapak mau ditemani keluarga atau tidak? Tidak. Mau. Ya, nanti kita panggil Bu. Mohon ditemani bapaknya ya. Ketika sudah ditemani pasien, tanyakan lagi kepada pasien, Bapak dalam ini ada beberapa pertanyaan, Pak ya. Kayak beberapa pertanyaan kayak form gitu. Bapak mau saya bantu atau mau sendiri? Dibantu aja Pak ya, dibantu biar ini ya Pak ya. Bapak tinggal tidur ya. Yang pertama, Bapak ada rentang respon antara 0 sampai dengan 10. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nilainya 0 sampai dengan 10. Ketika nilai Bapak sebutkan angkanya makin tinggi, berarti keadaan Bapak itu mewakili tingkat kegawatan atau tingkat yang Bapak rasakan itu semakin besar. Misalkan saya tanya Bapak sesak, kalau Bapak jawab 0 sampai 10, Bapak jawab 8, berarti Bapak sangat merasa sesak seperti itu ya. Pak, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak apakah sekarang mengalami nyeri enggak? Wah, nyeri hebat. Nyeri hebat. Kalau 0 sampai 10 tentang nilainya berapa, Pak? Oh, itu 8,9, Pak. 8,9. Iya, kepala baru. Iya, 8,9. Ini, Pak. Sakit di kepala. Selanjutnya Bapak merasa lelah nggak selama berada di sini, selama penyakit Bapak mulai ini? Wah, lelah banget. Berapa nilai Pak rentangnya Pak? Lelahnya 6,9, Pak. Nah, Bapak sebutkan angkanya aja ya. Iya. Soalnya tidak ada koma-komanya di sini. Kenapa ya? Nah, berarti terus Bapak kan merasa mual nggak Pak? Mual, Pak. Nilainya berapa mual Pak? 8. 8, Bu, sangat mual. Bapak merasa stres dalam sekarang? Stres, Pak. Stres. Berapa rentangnya Pak? Rentangnya hampir 9, Pak. Apa yang membuat Bapak stres Pak? Tahun ini saya berangkat haji sama istri saya. Iya. Jadi karena saya sakit. Sakit. Ya. Bapak juga cemas. Cemas, Pak. Berapa rentang nilainya Pak? 10, Pak. 10, sangat cemas Pak ya. Sangat khawatir pada keadaan Bapak. Bapak mengantuk sekarang? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa nggak ngantuk Pak?
Sudah 10 hari ya tidur Pak. Oh iya. Bapak selera makan gimana? Mau makan nggak? Apa ada penurunan selera makan? Turun banget Pak. Jadi angka berapa Pak? Kalau 0 sampai 10? Angka 8 Pak. Berarti termasuk yang parah ya penurunan selera makannya ya, makin buruk. Apa Bapak merasa segar? Tidak sama sekali. Wah, saya udah lama tidak sedang. Tidak segar. Nilai perasaan tidak segar atau tidak berdaya nilainya berapa Pak? Tidak segar 9 Pak. 9. Apakah Bapak mengalami sesak napas? Sesak napas kalau banyak gerak Pak. Banyak gerak. Sekarang kalau kondisi tidur berapa Pak nilainya? Sesaknya? Sesak sekali. Sedang ya. Nah, apakah Bapak punya masalah lain selain itu? Masalah luar penyakit Bapak, keluarga apa yang terjadi sama keluarga Bapak? Kan saya poligami Pak. Itu keterkaitan. Jadi ada banyak masalah Pak ya, masalah keuangan. Berapa nilainya Pak? Nilainya 10 Pak. Sangat mempengaruhi pikiran Bapak ya. Iya. Baik, pertanyaannya sudah selesai Pak. Sudah saya catat sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan saya kaji Bapak mengalami stres, nyeri-nyeri, dan juga masalah di luar hal tadi Pak ya. Selera makan Bapak juga memburuk. Mungkin beberapa hari ini nggak makan Pak ya. Nggak bisa masuk makan. Jadi Bapak berdasarkan masalah-masalah yang tadi, pemeriksaannya sudah selesai. Bisa saya simpulkan bahwa Bapak mengalami nyeri yang hebat, cemas, dan depresi Pak ya. Bagaimana nanti kalau misalkan di waktu yang lain atau besok hari saya kesini untuk membantu meringankan stres Bapak dengan teknik relaksasi. Boleh Pak ya? Boleh. Di sini aja boleh Pak ya. Ya, mungkin kalau untuk hari ini dicukupkan sampai sekian. Besok kita bertemu lagi untuk melanjutkan hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bapak, selamat beristirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.